Maka ibu-ibu, bapak-bapak nih, ada asam urat, kolesterol, ginjal, ke dokter kiri kanan tidak sembuh-sembuh, bukan dokter yang sembuhkan kalian. Siapa yang sembuhkan? Allah. Kalau dokter yang sembuhkan, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi demi Allah, berapa banyak dokter yang tidak bisa mengobati dirinya. Saya juga tidak pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa ini Ustaz? Mules-mules dok, mencret-mencret saya ini sudah 2 hari. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu, kau kan dokter. Masa saya yang kasih tahu, apa gunanya? Berapa umur, berapa berat badan, dikasih resep. Datang lagi 3 hari yang akan datangnya. Kenapa disuruh datang? Bukan karena dokter mau ambil duit, tapi karena mau dilihat reaksinya. Ini cocok obat atau tidak. Kalau tidak cocok, ganti lagi. Allah tanpa Anda beritahukan, Allah sudah tahu apa yang Bapak Ibu mau. Tanpa Ibu ngomong, Allah sudah tahu. Kalau dokter kan dikasih tahu dulu. Yang hebat itu baru datang, pas susah mencret. Nah, itu yang hebat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul, Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat. Asar lagi. Barusan sholat duhur, kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bajumu kau pakai ke pasar, bajumu kau pakai tidur, bajumu kau pakai main futsal, bajumu kau pakai olahraga, bajumu kau pakai mencuci, kau pakai lagi. Apa salah? Tidak, tapi itu bukti kalian tidak ikhlas ketemu Allah. Ayo, malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah itu sholat tidak pakai BH? Panas? Boleh, tapi tidak beradab. Ibu tega ketemu Allah tidak pakai BH? Hah? Ketemu wali kota tidak pakai BH? Bayangkan kalau ibu ruku tidak pakai BH. Ayo, ada kakek-kakek nanya, Ustaz, boleh pakai sholat tidak pakai celana dalam? Boleh. Apa bapak ketemu gubernur tidak pakai celana dalam? Itu namanya sholat tapi tidak ikhlas. Ini juga ini anak-anak muda ini yang kadang-kadang ke masjid gendut, pakai baju kaos sempit pendek, begitu ruku mulai kelihatan, sujud ada celengan di belakang sini. Sholatullah Allah ala toha, salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku masih susah? Betul sholat tapi main-main. Sholat tidak seperti yang diajarkan Nabi. Allahu Akbar. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Siapa ajar sholat begitu? Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri. Ya, saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main, tidak serius. Allahu Akbar, kayak orang ditiup angin. Kau sholat, iya kau sholat tapi rasanya kau hina Allah di depan Allah. Dengar, kalau kau kira-kira ketemu gubernur Anies Baswedan lalu kau bicara, ya Pak, terserah Bapak lah. Pantas 30 tahun kau sholat, akhlakmu tetap buruk. Kenapa? Kau sholat tidak ikhlas ketemu Allah. Ayo evaluasi, selesai maulid ini evaluasi sholatmu. Evaluasi sholat. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa hidup masih susah? Tambah sholat sunnah. Salat sunnah apa? Gak usah yang repot-repot deh, yang malam agak berat. Itu hanya orang sufi dan tertentu yang bisa rutin.
Yang gampang sholat duha. Alhamdulillah, ini yang saya amalkan sejak saya masih SD. Saya karena orang susah, jadi dulu waktu saya di kampung, saya belum tahu apa itu itikaf, tapi ternyata saya sudah lakukan bebalam di masjid kalau Ramadan. Itu rupanya itikaf. Dulu belum saya tahu. Ayo, sholat duha, bunyi bel waktu saya sekolah. Orang pada lari ke kantin. Saya masuk ke masjid, sholat duha 2 rakaat, paling 5 menit. Berdoa paling 3 menit, ya 8-7 menit selesai, baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Dia bilang temanku, Ustaz, ada PR? Ada. Dasar ada PR? Ada. Kerjakan dulu. Gampang, tapi kau belikan saya kue ya. Parter, saya kerjakan tugasmu. Belikan saya kue. Selesai. Dia bilang orang, kampungan, sholat aja kerjanya terus. Kampungan lu men. Saya bilang biar daripada kau tidak ada kampungmu. Ayo sholat. Ibu-ibu, suami pergi cari nafkah. Ibu-ibu bayangkari, suamimu pergi cari nafkah. You tolong deh suamimu dengan sholat duha di rumah. Ya Allah, suamiku penegak hukum, sangat gampang tergoda oleh kekuasaan. Bimbing dan tuntun suami saya Allah. Lindungi dari orang-orang yang bermaksud jahat kepada ya Allah. Jika rezekinya masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih dicukupkan. Yang paling penting ya Allah berkahkan. Sudah itu kau WhatsApp suamimu, bang, jangan menghalalkan segala cara. Saya istrimu di rumah selalu berdoa untuk kemudahan. Ya Allah, saya selalu berdoa untukmu bang. Salam sayang selalu dari rumah. Senang. Pernah WhatsApp begitu istri suami? Paling SMS-nya jangan lupa singgah beli gas. Masya Allah. Ayo deh sholat duha, gampang. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Niat bukan bahasa mulut, niat bahasa hati. Begitu kau bangun pagi ada dalam hati, saya mau sholat duha nanti jam 9, itulah niat. Tanpa kau ucapkan, mau ucapkan bagus, tidak ucapkan tetap sah. Sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Indonesia, saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu juga tidak hafal, ambil jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat, baru kau bilang begini, Tuhan saya sholat duha ya, Allahu Akbar. Boleh, boleh bu, boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Betul. Bapak-bapak pernah lihat orang pergi tanah suci? Bapak-bapak yang pernah ke tanah suci, lihat orang Arab kalau masuk masjid. Lihat orang Arab kalau masuk masjid, jalan-jalan Allahu Akbar, langsung takbir kan? Kalau kita kan lama dulu. Tidak jadi sholat. Saya tanya, kenapa kau tidak jadi sholat? Dia bilang, saya lupa sholatnya Ustaz. Tidak harus ya, niat itu bukan bahasa mulut, bahasa hati. Sudah, ibu-ibu jangan gosip ketika suami pergi cari nafkah. Bantu suamimu dengan sholat duha. Itu yang hebat. Senang kita suami, dapat kita di kantor pos, di warung kopi, di kantor dapat SMS dari istri, bang baru saja saya sholat duha, mudah-mudahan Allah murahkan rezekimu bang. Lalu itu WhatsApp saya, kalau dapat WhatsApp begitu dari istri saya, warung kopi saya kasih lihat semua temanku. Bukan kaleng-kaleng istri saya bos. Ini dong. Ini pergi suaminya, pergi dia juga tawa, dia keliling semua komplek, dia gosip orang. Donggo. Nah, tukang gosip. Saya ajak tadi lewat, ada yang gosip saya dengar, dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Langsung saya balik, dasar tukang gosip. Salatullah mullah ala toha, salatullah ala yasin. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sholat sunnah. Jangan puas sampai di situ. Yuk
sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah masjid kita ini sangat langka cantik seperti ini. Ya, alhamdulillah. Saya tahu ini masjid Pak selalu penuh jamaahnya. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah buka-buka sakaratil maut, ya sudah pensiun, lomba batuk di dalam. Kenapa orang malas ke masjid? Dengar, adik-adik, dari muda kau pelihara di salat jamaah. Tidak ada orang sengsara hidupnya gara-gara rajin salat jamaah. Tidak ada, tidak mungkin. Masya Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik salat jamaahnya. Kenapa dia ditangkap KPK? Terlalu rajin salat berjamaah Ustaz. KPK aja tidak mau tangkap orang yang rajin salat jamaah. Mana Masya Allah mau sengsarakan hidup kita? Maka dedek dari kecil kau biasakan salat jamaah. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Allah umumkan, takmir ketua yayasan umumkan, siapa yang datang salat berjamaah subuh diberikan beras 50 kilo, pulsa 200.000. Jam 4 salat subuh, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini, motivasi buat kita. Kata Nabi, siapa yang wudhu lalu dia ke masjid berjamaah, kaki kanannya melangkah 1 pahala, kaki kirinya melangkah hapus dosa kecilnya. Rumah bapak ke masjid 300 meter, PP 600 meter, berapa langkah kaki PP itu? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Berapa langkah kaki? Apalagi kalau ibu melangkah begini, berapa langkahnya itu? Mutar lagi ke lapangan bola. Ayo. Yang kedua, pahala berjamaah. Kata Nabi, kalau kalian wudhu dulu lalu kalian ke masjid, semua materi yang kau lewati, pagar, tembok, aspal, dinding akan jadi saksi. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Datang sholat subuh berjamaah tanggal 2 Desember 2019 di Masjid Darussalam. Itulah sebabnya kalau kita sholat setiap 2 rakaat pindah lagi tempat, 2 rakaat pindah lagi, supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga diajarkan oleh Nabi, kalau kalian ke masjid usahakan jalan waktu pergi beda dan jalan waktu pulang juga beda, makin banyak saksimu. Yang juga salah paham, teman-teman sudah dengar begini, dia keliling dulu di lapangan, baru dia ke Bogor, baru selesai sini, selesai masjid, salat baru kau datang, beleng-beleng. Apalagi kalau besi, kalau hujan basah baju, gerimis basah baju, baju yang basah itu melindungi kalian agar tidak disentuh oleh api neraka. Makanya kalau basah baju tidak usah kau cemas, itu nanti akan melindungi kalian. Dan juga salah paham bos, teman-teman sudah dengar begini menjadi pelindung api neraka, dia tunggu hujan keras, begitu hujan keras dia buka payungnya jalan, beleng-beleng. Apalagi keutamaan berjamaah lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat jamaah di masjid, 27 kali kalian sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan sholat berjamaah di masjid. Masjid insya Allah lebih khusyuk. Insya Allah kau tidak perlu lagi cemas, saya sudah tahiyat atau belum, ini sudah 2 atau 3, ini 4 atau 3. Kalau di rumah kan susah, ini saya sudah tahiyat atau belum nih, 3 atau 4 nih. Begitu kita lagi sholat bunyi lagu dangdut, kita terbawa arus. Ini lagu juga kadang-kadang merusak anak-anak kita ini. Lagu zaman saya kecil kan lagunya bagus-bagus. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itulah dulu nasihat, katakan Tuhan itu satu. Ibu-ibu juga lagunya insaflah wahai manusia. Itu lagu-lagu dulu memang nasihat. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan 2.
Salatullah mullah ala toha. Salatullah ala yasin. Tiga, yang membuat orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Dengar ini, kalau ada yang diamanai oleh rakyat menjadi pengurus masjid. Masjid bukan milik kita. Allah memberikan ini rumah Allah. Kalau diurus dengan baik, Allah akan senang. Tapi kalau tidak diurus dengan baik, maka Allah akan tuntut kalian. Rumahku kok kau sengsarakan begitu. Ada masjid saya bangun, Pak, kecil tapi nyaman. Kecil memang, Pak, tapi nyaman. Azan, anak muda saya bikin lomba azan. Yang menang jadi tukang azan dan digaji tiap bulan layaknya pegawai negeri. Hanya untuk 5 kali teriak sehari semalam. Imamnya kita cari penghafal Quran, dikasih kendaraan dinas. Dibikinkan tempat yang bagus. Setelah punya keluarga tidak boleh lagi di masjid. Kenapa? Karena nanti dia masak di masjid, nyuci di masjid, gantung celana dalam di masjid. Tidak bagus. Salah tidak, adabnya tidak. Bukan melanggar agama, tapi adabnya yang tidak bagus. Bikinkan rumah yang lain. Sound systemnya, bagus. Yang pegang anak IT. Dari komputer dia bisa tahu, ini masalahnya di speaker sana. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honor. Benar. Dia ketawa, saya suruh sini. Karena kadang-kala juga ini honor jadi masalah buat ustadz. Sudah janji, tiba-tiba ada yang undang kantor Pertamina, lari dia. Maka saya, kalau dia khotbah Jumat pekan depan, Jumat ini sudah dikirimkan honornya, lengkap judulnya dan referensi buku yang dia harus bacakan. Dan tidak cukup sampai di situ. Selesai ceramah, ada formulir yang harus diusi oleh panitia. Bagaimana judulnya dengan pembahasannya, penguasaan ayatnya, rukun-rukun khotbahnya, itu ketepatan waktunya, itu dievaluasi. Enak, orang karpetnya hampir tiap tahun diganti. Siapa yang ganti? Orang-orang kaya yang kita minta berpartisipasi. Sound systemnya nyaman, penceramanya baik, imamnya penghafal Quran, karpetnya ber-AC, nyaman orang Pak datang. Tapi ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asan orang tua sudah pensiun, penyakit asma pula. Dia bilang, itu lagi orang tua yang ngasan itu bikin jengkel. Bagaimana orang mau ke masjid jengkel dengan asan?